Udah gitu ada lagi salah satu karakter dari temennya yang kalau dia habis olahraga itu kan keringetan ya. Karena keringetan dilelap pakai handuknya ditaruh. Sama temennya dicium handuknya. Ini dia anime sports terbaik dan terburuk Versi anime Kane. Oke, jadi kali ini kita membahas anime sports terbaik dan terburuk. Ini adalah request dari Emir Jewelry 9485. Nah, thank you Bang Emir Ya. yang sudah melakukan request terhadap anime Kane. Kita Betul bakal sekali. menjelaskan ya sekarang. Nah, tentunya anime sport terbaik menurut kita berdua ini tentunya berbeda nih. Menurut gue berbeda apa, menurut dia apa. Nah, ini kita bisa apa ya istilahnya selera masing-masing mungkin ya kalau anime. Betul. Bahkan kalau misalnya kalian lihat di rating-rating anime di website gitu, kadang ada yang berbeda juga. Betul. Itu kan juga menurut vote orang-orang kan. Jadi kayak ya terlalu subjektif lah. Tapi kita akan jelasin juga apa alasan kita milih anime-anime berikut sebagai anime sports terbaik dan terburuk. Betul. Kita mau mulai dulu nih dari Bapak Audi terlebih dahulu. Nah, oke, anime sport favorit gue. Yang pertama adalah Haikyuu. Haikyuu. Nah, kenapa Haikyuu? Karena dari Haikyuu ini gue banyak mengenal tentang bola voli ya. Dimana sebelumnya tuh gue memang gak pernah main bola voli dan gue kurang paham betul sih yang namanya bola voli itu cara mainnya gimana, orang-orangnya ada berapa, bahkan ada yang bertugas nyemes, ada yang bertugas melindungi daerah, ada yang bertugas sebagai libero dan lain sebagainya. Ini baru banget ibaratnya gue mengenal voli itu oh gini gitu, dan ini tuh dijelaskan benar-benar secara detail banget, bahkan bagaimana si karakter utamanya ini, si Hinata Soyo ini, dia itu meraih cita-citanya, bukan meraih cita-cita ya, ibaratnya ingin membuktikan lah bahwa dia ini kan tinggi badannya rendah ya. Jadi buat kalian yang tinggi badannya rendah, nah ini bisa jadi contoh bahwa jangan putus asa dalam berolahraga gitu ya. Dia mengalahkan orang-orang yang tinggi badannya lebih tinggi dalam permainan bola voli gitu. Tentunya dengan cara giat berlatih ya. Nah, dia berlatih dan yang kita ketahui Hinata Soyo ini loncatannya tinggi ya. Betul. Luar biasa banget, bisa dijadiin sebagai semangat juga buat acuan orang-orang yang pengen tahu voli itu kayak gimana sih. Nah, ini bisa banget ya di anime ini. Oke, next berarti dari gua. Kalau lu tadi masuk ke bola voli, gua akan masuk ke bola basket ya. Oke, bola basket. Gua sangat sangat memfavoritkan Kuroko no Basket. Oke, Kuroko no Basuke. Jadi Kuroko no Basket ini bercerita tentang Kuroko yang emang dia mirip-mirip sih. Hinata Shoyo kan dia cukup pendek ya dari segi badan, nggak kayak pemain bola voli lainnya nih yang tinggi-tinggi. Sama Kuroko ini nggak, bola voli kan tadi si Hinata. Nah, Kuroko ini sama. Oh. Di basket juga kan harusnya orangnya tinggi-tinggi. Dia tuh pendek, ceking, kurus. Cuma dia tuh punya suatu kelebihan, yaitu passingnya dia bagus banget. Dan dia berada di satu zaman sama yang namanya Kiseki no Sedai, atau generasi keajaiban yang emang punya kemampuan di atas rata-rata dari manusia pada umumnya Dalam bermain basket ya. dalam bermain basket, betul sekali. Nah, si Kuroko ini berusaha untuk membuktikan. Jadi dia itu kan mantan temennya tuh Kiseki no Sedai. Mereka itu jago-jago semua tapi angkuh akhirnya. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan mereka semua dan membuat mereka merasakan apa namanya kekalahan. Apa sih alasan yang bikin gue suka banget sama Kuroko no Basket ini? Itu sama kayak lu itu kan jadi tahu dunia volley kan. Kalau gue jadi tahu dunia basket Karena Kuroko no Basuke. karena Kuroko no Basket, karena pembawaan dia juga sama kayak Haikyuu. Pembawaannya itu mulai dari grafisnya, mulai dari plotnya itu bagus banget. Dan dia tuh mirip-mirip temanya kayak
pembawaannya tuh kayak anime shonen. Jadi perjuangan si main karakter menuju impiannya dari zero to hero, terus pokoknya perjuangan jelasin ada kalahnya, ada menangnya, dan akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dia benar, kayak gitu-gitu menarik banget. Anime sports terbaik yang kedua menurut lu, Di? Nah, anime sports yang terbaik kedua menurut gua itu adalah salah satu anime sejuta umat nih di Indonesia. Itu adalah Kapten Tsubasa. Gue masih inget banget ketika masa-masa kecil itu gue main ke rumah temen gue, nyetanya Kapten Tsubasa kan. Udah gitu beli CD-nya bajakan. Iya, gue bener-bener merasakan nyaman banget nonton Kapten Tsubasa tuh karena ibaratnya abis nonton Kapten Tsubasa tuh langsung cari botol plastik buat ditendang-tendang, buat belajar main bola dan lain sebagainya. Dan bagaimana seorang Tsubasa ini mencintai bola itu pada akhirnya membuat dia jadi jago banget nih main bola. Sampai bola adalah teman. Dari seorang anak kecil gitu ya pindah sekolah dan jadi idola di sekolahnya gitu kan. Karena dia jago bermain sepak bola. Pada akhirnya lulus sekolah dan bermain di Brazil. Bermain di panggung dunia, dan yang hebatnya teman-temannya juga. Teman-temannya sama dia bisa jadi pemain sepak bola profesional semua gitu. Sejak kapan kalian punya teman-teman bisa jadi pemain sepak bola profesional semua? Cuma di Kapten Tsubasa yang bisa. Salah satunya adalah Ryo Ishizaki. Wadah, kalau itu beda Pak, itu kekuatan orang dalam. Karena join Kapten Tsubasa punya tim, akhirnya Ishizaki juga dilirik. Tapi memang lah kalau kita lihat Ishizaki itu punya semangat juga di bermain sepak bola ya, sehingga memang bisa menghadang bola meskipun dengan cara-cara yang ekstrim. Iya betul. Misalnya gue akan bahas sports terbaik versi gue yang kedua. Itu ini disclaimer, ini kita nggak ada urutan-urutan ya. Ini adalah 1 dan 2. Yang kedua itu adalah menurut gue Aoashi. Dari dunia sepak bola juga. Cuma mungkin dari kalian banyak yang bertanya nih, kenapa Aoashi bang? Kenapa nggak misalnya ada lagi anime sepak bola lain, Blue Lock? Atau misalnya Inazuma Eleven? Bagi kalian yang belum nonton silahkan tonton, kita bikin Dream Team. Kenapa gue nggak pilih anime sepak bola yang lain? Misalnya ada banyak anime sepak bola lain. Karena Aoashi ini waktu pertama kali gue nonton itu karakter developmentnya bagus banget pertama, kedua plotnya tuh bagus banget, ketiga grafiknya juga nggak kalah oke. Dan yang keempat, selain karakter development ya, karakternya si Aoashi ini sendiri oke banget. Jadi gue di 5 episode pertama itu udah berhasil bikin gue keluarin air mata. Karena hubungan dia, jadi dynamic relationship dari karakter utama dan karakter di sekitar itu juga oke banget. Sama kayak anime shonen gitu lah, kayak Naruto, One Piece gitu. Jadi dia punya dynamic relationship yang bagus sama orang-orang di sekitarnya. Sampai di episode kelima itu bisa bikin gue keluarin air mata. Aoashi itu mengajarkan namanya perjuangan mulai dari nol, terus jatuh bangun. Itu bener-bener di Aoashi itu gila banget. Dia penderitaannya jelas banget segala macem gitu kalau dari gue. Berarti sekarang kita mau masuk ke anime terburuk nih guys. Waduh, anime terburuk. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ini gue selalu bilang kalau kita lagi rating anime, gue selalu bilang kayak gak ada yang menurut gue anime terburuk. Gak ada yang terburuk, cuma mungkin Anda bukan marketnya. Kayak gitu ya. Coba gimana ya, menurut gue anime kali ini yang pilihan gue ya, ya tidak menggambarkan anime sports yang baik Pak. Sama sih. Oke, silahkan dari lu dulu. Menurut gua kayak kenapa anime ini dimasukkan ke dalam anime sport? Betul. Kenapa nggak anime ini dimasukinnya ke komedi gitu loh? Atau kenapa nggak dimasukin aja ke slice of life gitu loh? Anime apa tuh Pak? Nah oke, pertama dari gua, anime yang menurut gua sport tapi terburuk adalah, namanya lumayan panjang nih. Cuma gua sebutnya Aoyama-kun biasa. Nah Aoyama-kun ini sebenarnya anime sepak bola, cuman tidak ditunjukkan bagaimana dia jago bermain sepak bolanya. Tapi yang lebih ditunjukkan adalah ini orang suka bermain sepak bola tapi nggak suka kena kotor gitu loh. Udah jelas kalau kita main sepak bola pasti basah-basahan, becek-becekan dan lain sebagainya, tapi dia nggak pengen kena itu. Jadi dengan niat dilucu-lucuin, jadi kayak misalnya ada bolanya dia melambai-lambai atau gimana badannya kayak gitu-gitu, jadi nggak ada niat menggocek bola atau nge-shoot bola. Ya ada sih nge-shoot dan lain sebagainya, tapi
gue tidak merasakan adanya tensi sport di situ. Gue jadi merasakan bagaimana dia membuat lucu bahwa ini lo bermain bola bisa twing, bisa nggak kotor kayak gitu. Jadi ada lumpur becak kayak twing kayak gitu kayak ya nggak jadi anime sport dong. Kayak gimana gitu. Udah gitu ada lagi salah satu karakter dari temennya yang kalau dia habis olahraga kita kan keringetan ya. Karena keringetan dilap pakai handuknya ditaruh sama temennya, dicium handuknya. Itu episode terakhir saya tonton. Gue nggak nonton lagi, gak kuat gue nonton. Sportnya nggak ada, slice of life komedinya juga kok begini. Bercerita tentang anak SMA, anak sekolah yang bermain sepak bola gitu. Cuman memang kesana slice of life dan pengen dilucu-lucuin, jadi jatuhnya nggak kelihatan sportnya, malahan maksa sih gue liat jatuhnya kayak dilucu-lucuin banget lah. Itu menurut gue. Clean Freak, Aoyama Kun. Gue nggak jauh beda sih alasannya. Ini mungkin beberapa dari kalian nemuin ini cukup menarik untuk ditonton karena ini tuh ya sama sih, nggak kelihatan seksi sportnya. Itu adalah Grand Blue. Grand Blue ini di awal diceritain kayak kita tuh mau diving. Diving ini kan masuk ke sports ya jatuhnya. Dan bahkan ada tulisannya tuh anime sports gitu, diving. Gue kira emang ceritanya tuh cerita tentang ini orang masuk school diving dan mau diving ya. Ternyata divingnya cuma 2 episode. Bahkan sampai ada live actionnya. Menurut gue itu salah satu anime sport seburuk karena itu dia tidak memperlihatkan sportsnya, tensi sportsnya. Jadi bahkan apa ya namanya ya, unsur-unsur anime sportsnya tuh nggak ada gitu. Ya ada lah dikit. Bahkan biasanya kan anime sport tuh identik dengan training, dengan match. Ya kalau match ya mungkin nggak ada lah, kejuaraan gitu mungkin nggak ada lah kalau di diving lah. Cuma trainingnya ini nggak ada gitu. Paling cuma ada educational doang. Yang ini menurut gue bagus sih, educational. Jadi kayak diving tuh perlu alat apa aja sih, tabung oksigen lah, apalah gitu. Cuma gitu. bahkan nih yang paling brengsek adalah itu anime sports Pak. Tentang diving. Isinya mabok. Kontradiksi sama sports. Mana ada atlet suka mabuk. Ada satu sih educational juga yang menurut gue menarik. Ternyata kalau lu campurin 90% vodka dengan 10% whisky, warnanya jadi kayak warna teh oolong. Cuma di luar dari genre anime sports, misalnya anime komedi, anime slice of life, gue suka. Menarik. Gue juga rekomendasiin kalian buat nonton. Cuma jangan pernah berharap kalau misalnya oh ini anime sports gitu. Gue pengen nonton anime sports, jadi Grand Blue nih gue tonton. Itu gue nggak rekomendasi untuk anime sports. Tapi untuk anime komedi buat ngisi-ngisi hari kalian yang lagi penat nih, boleh banget. Sama buat Aoyama Kun juga begitu. Kalau kalian mau cari komedinya, ada banget komedinya. Tapi ya mungkin agak sedikit berlebihan sih kalau menurut gue komedinya ya. Cuma memang ya bisa lah dikategorikan komedi. Oke, jadi itu dari anime Kane. Kalau misalnya ada dari kalian mau nambahin, kayak misalnya gue juga punya nih bang yang lain, misalnya anime sports yang oke juga, boleh silahkan beri di kolom komentar. Atau enggak misalnya kalian juga punya anime terburuk yang menurut kalian kayak ini juga bukan anime sports nih gitu. Ini juga nggak jelas nih anime ini bang nih. Gue komen ya, ini nggak jelas nih bang. Gak jelas nih anime apaan, gue ditonton gitu. Atau kalian punya anime terburuk versi kalian sendiri, tulis beserta dengan alasannya. Betul. Oke, kalian mau rekomen apa lagi? Silahkan tulis di komen. Segitu aja dari anime Kane. Azas. It sound right, boy.